Halo, selamat siang buat IPA dan selamat pagi buat IPS. Hari ini kita bertemu dengan Sir Arisman dan kita masuk pada review materi PAT Agama Katolik ya, penilaian akhir tahun, dan kita akan masuk pada bab 6 dan bab 7 ya. Ini akan kita bahas dengan tuntas ya, kita munculkan soal dan kita coba menjawabnya. Tetapi ingat bahwa jawaban yang sudah berikan bukan berarti itu paku mati, tidak boleh kamu kembangkan. Silakan kembangkan. Ya, silakan lakukan pengayaan. Tambah referensinya, tambah literaturnya, semakin kaya semakin bagus. Ya, sebelumnya mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menjadi sahabat semua orang. Berkatilah kami agar dengan mengenal lebih dalam akan Putramu, kami pun dapat meneladan sikap dan tindakannya dalam membangun persahabatan dan dalam mengembangkan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita awali dari bab 6 ya. Bab 6 ya, Yesus itu sahabat, tokoh idola, putra Allah dan juru selamat. Nah, ini dibagi dalam dua bagian A dan bagian B. Yesus Kristus sahabat sejati dan tokoh idola, dan bagian B-nya adalah Yesus putra Allah dan juru selamat. Di sini nanti kita akan bahas banyak tentang ya sedikit teologis ya, gelar Yesus. Nah, berikut di bab 7 ya, Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Ini juga dibagi dalam dua bagian. Tritunggal Maha Kudus dan peran Roh Kudus bagi gereja. Ya. Tentu lagi ada sangat banyak dalam artian ilmiah, ya teologis, ya kadang-kadang sangat kristologis tentang Yesus yang adalah Kristus. Tetapi teruraikan dalam bahasa-bahasa yang sedikit sederhana. Tapi kita andaikan akal budi kita rendahkan supaya misteri Allah itu bisa kita rayakan. Sebenarnya kalau masih ingat kemarin hari Minggu, itulah hari di mana kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Ayo kita semangat belajar. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan review. Jelaskan makna dari ungkapan Yesus, kamu adalah sahabatku. Ya. Nah, Yesus menyebut murid-muridnya sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kutipan ini hendak mempertegas bahwa mereka baru benar-benar disebut sahabat bila mereka saling mengasihi, sebagaimana diperintahkan Kristus sendiri. Nah, itu syaratnya, harus mengasihi, saling mengasihi antara kita. Ya, kalau kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan tapi tidak mengasihi sesama kita, kita bukan sahabat Yesus. Bila Yesus menuntut agar mereka hidup saling mengasihi, disebut sahabat Dia. Yesus sendiri telah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi mereka. Yesus mengasihi mereka dengan memberi mereka pengajaran, melihat tanda mukjizat yang tidak dilihat semua orang. Yesus mendoakan supaya kelak ya, dan Yesus akan mengasihi mereka secara paripurna dan sehabis-habisnya dengan wafatnya di kayu salib ya. Jelaskan maksud pernyataan Yesus, aku tidak menyebut kamu hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu ya, yang telah dia dengar dari Bapa. Dia beritahu kepada semua sahabatnya, kepada para rasul. Persahabatan Yesus dan para rasul, ya, para murid bukan sekedar persahabatan biasa. Persahabatan tersebut dilandasi oleh perjuangan bersama tentang apa yang dengar Yesus dari Bapanya dan yang telah diberitahukan Yesus kepada para muridnya, yakni apa? Perjuangan untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Sikap dan tindakan Yesus dalam persahabatan dengan para muridnya sungguh mengagumkan. Maka pantaslah Yesus juga kita jadikan sebagai idola dan model kita dalam memperkembangkan diri dan dalam membangun persahabatan. Ya. Nah, mari kita mendalami sikap dan kepribadian Yesus agar kita makin mantap mengidolakan Dia. Jelaskan arti dan makna gelar Yesus sebagai Tuhan.
Yesus adalah Tuhan, ya Yesus memiliki kuasa untuk mengatur, memimpin. Ya, Yesus yang berkuasa. Yesus sebagai penyelamat manusia, memang betul. Nanti kita bahas pada Yesus memiliki gelar sebagai penyelamat terkait kemuliaannya yang akan datang, ya bahwa nanti Yesus akan menjadi penyelamat, akan jadi Tuhan, menunjukkan wibawa dan kuasa Yesus yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa membantah. Gelar Tuhan merupakan seruan doa dan ibadah. Jelaskan arti dan makna gelar Yesus sebagai anak Allah. Ya, hubungan khas sebenarnya adalah kekhasan hubungan antara Yesus dan Allah Bapa. Ya, hubungan antara Bapa dan Anak itu tampak dalam ketaatan. Ya, menunjukkan pengetahuan, ya pengetahuan dan pengenalan Yesus yang istimewa tentang Allah. Tentu kalau kita bawakan dalam relasi manusia biasa saat ini, siapa yang lebih mengenal Allah, Bapa kita? Tetangga atau kita? Tentu kita. Nah, yang terakhir memperlihatkan kewibawaan Yesus. Jelaskan arti dan makna gelar Yesus adalah juru selamat. Ya. Yesus membebaskan manusia dari dosa dan mendekatkan kepada Allah. Keselamatan manusia merupakan kasih karunia. Allah bersikap aktif dan mengupayakan keselamatan terus sebagai biji yang ditaburkan. Yesus datang menolong karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jelaskan dogma tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya, ini tentu agak berat sedikit ya. Nah, yang pertama, Tritunggal adalah Allah yang satu. Ketiga pribadi ini berbeda. Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Jelaskan karya khas Allah Bapa. Karya khas Allah Bapa, ya, yang kita imani. Misalnya dalam peristiwa kelahiran, peristiwa tumbuhnya, ya, dalam bentuk tanaman, berarti Allah mencipta kembali melalui bantuan manusia, kan? Nah, karya khas Allah Putra, ya, dalam hal memperbaiki, menebus, menyembuhkan yang luka batin, ya, maka bisa kita lihat pada peristiwa penyembuhan. Ada pertobatan, pemaafan antara orang yang bermusuhan, kebangkitan sesudah kejatuhan, rekonsiliasi dan perdamaian. Jelaskan karya khas Allah Roh Kudus. Karya khas dari Roh Kudus adalah memperbaharui, meneguhkan, dan mempersatukan. Ya, saat mengalami kekuatan cinta, terpulihnya pengharapan dan cita-cita, menguatnya rasa persaudaraan dan persatuan. Nah, jelaskan gelar dan lambang Roh Kudus. Gelar Roh Kudus, Parakletos, ya lebih disebut sebagai penghibur, pembantu, Roh kebenaran, Roh yang dijanjikan, Roh Kristus. Itu ada banyak teks kitab suci yang tercantumkan. Silakan dibaca. Lambang-lambangnya apa? Air, urapan, api, awan dan sinar, meterai, tangan jari dan merpati. Tentu merpati paling dominan kita saksikan. Jelaskan peran Roh Kudus sebagai rahmat pembantu, ya. Roh Kudus memimpin kita dengan menerangi akal budi dan menguatkan keinginan. Roh Kudus tidak memaksa kita, namun menghormati keinginan bebas kita. Roh Kudus bekerja pada seluruh manusia, orang kudus dan pendosa, Katolik dan non-Katolik. Ya. Dan doa, puasa, sedekah, sakramen membantu kita untuk menerima rahmat itu. Jelaskan peran Roh Kudus sebagai perahmat pengudusan. Ya, kerjasama dengan rahmat pembantu memberikan rahmat pengudusan. Menerima sakramen baptis dan sakramen tobat. Nah, ini pintu masuk ke gereja Katolik. Ya, menerima sakramen baptis, ya, tobat, membawa kehidupan rohani yang baru. Rahmat pengudusan dipertahankan dengan perbuatan baik. Tidak punya rahmat pengudusan, maka mati secara rohani. Rahmat pengudusan harus tetap dipelihara tanpa putus. Tuliskan ketujuh karunia Roh Kudus. Ya, karunia takut akan Tuhan, karunia keperkasaan, karunia kesalehan, karunia nasihat, karunia pengenalan, karunia pengertian, karunia kebijaksanaan. Jelaskan karunia karismatik yang dimiliki
untuk membangun jemaat. Aneka karunia untuk membangun jemaat, misalnya sebagai rasul, sebagai nabi, pengajar, ya. Nah, yang terutama ialah kasih. Kasih menguatkan untuk tidak sombong atas karunia yang diperoleh. Kalau kita mampu menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi misalnya petugas di gereja, jangan menjadi sombong. Karena kita harus didasarkan pada kasih. Jelaskan peran Roh Kudus dalam memelihara dan membimbing gereja Katolik. Nah, Pentakosta adalah awal lahirnya gereja. Jiwa gereja adalah Roh Kudus. Roh Kudus melindungi Santo Petrus dan penerusnya, itulah para uskup. Dan tentu ada keistimewaan Petrus atau Paus sebagai pemimpin para uskup. Roh Kudus membagikan peran santo dan santa. Ada banyak santo dan santa kita di dalam gereja Katolik yang berusaha membela gereja dari kesesatan. Ya tentu ya yang terlibat juga adalah orang-orang dalam yang sungguh tahu tentang ajaran-ajaran Katolik. Ya. Terakhir, jelaskan bagaimana menghayati makna buah-buah Roh Kudus. Ya. Pertama, Paulus menegaskan perbedaan orang yang hidup dalam roh dan yang tidak. Nah, ini dia buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Enggak ada ya satu aturan yang bertentangan dengan ini. Tapi coba lihat ya buah roh yang lain sebagai tambahannya. Apa itu? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan sukacita. Nah, buah-buah yang bukan dari Roh Kudus, ya, buah-buah dari si iblis atau kekuatan yang jahat itu, ya, tentu kita bisa lihat dalam misalnya kekacauan, ya, perkelahian. Nah, yang kita perjuangkan adalah supaya kita menerima buah-buah Roh Kudus. Nah, sekian sebenarnya review kita pada hari ini. Silakan pelajari seluruh buku, tambah referensinya lagi supaya makin lengkap pemahamanmu tentang topi-topi yang baru kita bahas. Sekarang mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.